Kami persilakan Romo ke depan. Ya, seminar kita ini akan dibagi dengan dua sesi ya. Sesi pertama adalah Romo Daniel menyampaikan materi tentang Allah Tritunggal. Lalu kemudian ada sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Saudara bisa bertanya apa yang menjadi ganjalan dalam hati saudara, saudara bisa bertanya dan akan dijawab oleh Bapak Romo Daniel. Untuk itu pada kesempatan ini kami mempersilakan Romo untuk penyampaian. Nah, juga kalau Allah itu bukan Tritunggal, semua orang masuk neraka. Mengapa? Sebab kalau manusia Allah bukan Tritunggal, tidak ada firman-Nya atau anaknya yang diutus turun ke dunia jadi manusia, mati di kayu salib dan untuk keselamatan. Dan kalau Allah itu bukan Tritunggal, tidak ada rohnya yang diturunkan sebagai penyalur akibat penebusan firman-Nya ini untuk menyucikan manusia. Maka penolakan pada Tritunggal adalah jalan tol menuju neraka. Makanya serius. Tritunggal itu bukan main-main. Bukan masalah doktrinmu. Nah, kalau kebenaran berdoktrin sudah ya itu sesat. Gereja sudah merancangkan dan jam khotbah. Gereja merancangkan ini ajaran itu, bukan itu. Nah, ajaran Sasiura itu ya ajaran sesat. Ajaran kita mengakui adanya tiga pribadi dalam Allah itu juga sesat. Nah, sekarang ya, itu adalah kenangan saya bersama Romo Daniel Biantoro ketika beliau datang ke tempat kami di gereja kami di Sulawesi Tengah pada 12 Mei 2019, sekitar 4 tahun yang lalu. Waktu itu dia menyampaikan seminar tentang Allah Tritunggal dan dihadiri oleh cukup banyak peserta waktu itu. Apa yang dikatakan oleh Romo Daniel Biantoro itu benar, karena doktrin Allah Tritunggal itu sangat penting, sehingga kalau kita tidak percaya kepada ajaran tersebut, kita akan berujung kepada neraka. Kalau Tritunggal tidak ada, maka Bapak tidak akan menarik orang-orang untuk percaya, untuk datang dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti yang disampaikan dalam Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau dia tidak ditarik oleh Bapa. Yang kedua, peranan daripada anak juga ada, ya. Kalau Tritunggal tidak ada, maka Bapak mau mengutus siapa? Bapak jelas mengutus anak menurut Yohanes 3:16, sehingga barang siapa yang percaya kepada anak itu, dia tidak dihukum tetapi diselamatkan. Dia tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Nah, Roh Kudus juga berperan di sana, yaitu Roh Kudus menginsafkan dunia misalnya dari dosa-dosa mereka terhadap ketidakpercayaan kepada Yesus Kristus, seperti yang dicatat dalam Yohanes 16 ayat 8 dan 9. Roh Kudus juga berfungsi untuk apa? Memeteraikan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka saat itu juga Roh Kudus memeteraikan kita. Kita dibaptis oleh Roh Kudus, sehingga apa? Yang pertama, kita menjadi milik Allah. Meterai itu adalah bukti kepemilikan. Jadi kita menjadi miliknya Allah. Kita bukan miliknya dunia ini lagi. Kita menjadi milik Allah dan tidak ada yang bisa merampas kita daripada genggaman Allah. Yang kedua, ketika kita dimeteraikan Roh Kudus, maka Roh Kudus menjamin keselamatan kita. Jadi keselamatan kita terjamin dan tidak akan pernah bisa hilang ketika Roh Kudus dimeteraikan di dalam kita, ketika Roh Kudus memenuhi kita. Nah, jadi baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu berperan di dalam keselamatan. Sehingga kalau engkau menolak ketiga pribadi itu, maka engkau akan sekali lagi akan berujung kepada neraka. Ya, karena Alkitab jelas membedakan tiga pribadi itu. Ada Bapa yang mengutus Anak, kemudian ada Roh Kudus juga yang diutus, kemudian memeteraikan dan sebagainya. Nah, kemudian lalu mungkin muncul pertanyaan, ya, kalau begitu bagaimana dengan orang-orang yang belum pernah mendengarkan ajaran Tritunggal? Dia mungkin hidup di daerah pedalaman,
atau dia tidak pernah mengakses internet. Sekarang kan zamannya YouTube dan sebagainya, Facebook, banyak sekali pengajaran di sana tentang Tritunggal, tapi dia tidak bisa mengakses. Mungkin dia tinggal di gunung, di daerah terpencil yang susah internet, sehingga dia tidak pernah mendengarkan tentang doktrin Allah Tritunggal. Nah, bagaimana nasib mereka? Kan kasihan mereka itu. Nah, mungkin mereka mungkin mereka akan masuk neraka. Nah, kita mengenal ada dua aspek di dalam teologi. Yang pertama, teologi yang cukup. Lalu yang kedua, teologi yang bersifat komprehensif. Yang cukup itu maksudnya apa? Kalau engkau cuma tahu Yohanes 3:16, ya kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau engkau cuma tahu itu, ya tidak masalah. Atau engkau cuma tahu misalnya Yohanes 14:6, ya, akulah jalan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau engkau cuma tahu ayat-ayat yang semacam demikian, bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus, lalu engkau belum sempat mempelajari Tritunggal, itu tidak masalah. Engkau juga akan diselamatkan. Sama seperti penjahat yang di sebelah Yesus waktu disalib, kan, ketika penjahat itu percaya kepada Yesus, maka dia diselamatkan. Yesus mengatakan apa? Hari ini juga engkau ada bersama aku di dalam Firdaus. Ingat ya, kata Firdaus kita mesti artikan secara konteks, itu menuju kepada surga. Jangan diartikan macam-macam bahwa itu merujuk kepada tempat penantian sementara dan sebagainya di mana Yesus dan penjahat itu masuk ke sana. Tidak ya. Tapi konteks menunjukkan Firdaus itu bicara tentang surga. Makanya Yesus menyerahkan rohnya atau nyawanya kepada Bapa, ya. Nah, kalau engkau cuma tahu ayat-ayat tentang keselamatan dalam Yesus, itu tidak masalah. Engkau juga akan diselamatkan. Tapi ada satu teologi yang disebut dengan teologi yang komprehensif, di mana ketika engkau sudah memahami teologi itu secara lebih menyeluruh lagi, secara utuh misalnya, engkau juga sudah diajar tentang doktrin Allah Tritunggal, tetapi pada saat yang sama engkau menolak ajaran tersebut, sama seperti yang terkenal itu adalah orang-orang Wanes seperti Pendeta Joshua Tewu, Samuel Siahaan, Pendeta Henry Tan dan sebagainya. Mereka kan sudah diajar tentang Tritunggal, kebenaran Allah Tritunggal secara terus-menerus, seringkali diajarkan, tapi mereka menolak. Maka teologi yang komprehensif yang sudah mereka pahami itu akan menghakimi mereka. Itu apa? Mereka akan tidak diselamatkan. Karena apa? Karena keselamatan itu melibatkan pengakuan yang trinitarian. Kalau saudara melihat dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu Allah membangkitkan dia dari orang mati, kamu akan diselamatkan. Percaya Yesus Tuhan, tapi bukan hanya berhenti di situ, tapi juga mengaku, ya kan? Tapi juga percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa kata Allah di sini menunjuk kepada Bapa, tapi saya kira juga tidak salah juga itu mencakup kepada Roh Kudus, karena baik Bapa dan Roh Kudus juga itu sama-sama membangkitkan Yesus. Jadi pribadi Allah Tritunggal terlibat aktif di dalam membangkitkan Yesus. Yesus bukan hanya membangkitkan dirinya sendiri dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 22, tapi juga pribadi-pribadi lain, Bapa dan Roh Kudus juga membangkitkan Yesus. Nah, teksnya jelas mengatakan bahwa kalau kamu tidak percaya Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan dari antara mati, kamu tidak akan diselamatkan. Jadi keselamatan itu juga melibatkan pengakuan yang trinitarian, bahwa ketika engkau percaya kepada tiga pribadi ini, maka engkau akan diselamatkan. Oke, engkau akan diselamatkan. Jadi apa yang dikatakan oleh Romo Daniel Bentoro itu benar. Dari semua penjelasan yang saya berikan ini akan tiba kepada suatu kesimpulan bahwa penolakan terhadap Allah Tritunggal itu akan berujung kepada neraka. Menolak doktrin Allah Tritunggal adalah jalan tol menuju ke neraka.